Jadi di sini saya akan bahas sedikit masalah melihat jin ya. Ini saya rangkum dan saya gabungkan karena waktunya sedikit ya. Kita mesti bahas semuanya. Ini perihal tentang melihat jin. Itu tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf di juz 8 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Nah, sesungguhnya iblis punya dhamir ini kembalinya ke siapa? Ke iblis. Sesungguhnya iblis beserta kabilahnya itu tidak bisa melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Ini dalil pertama bahwasanya manusia memang benar-benar tidak bisa melihat jin. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Kaukabul Ajwad, beliau lebih tegas lagi. Beliau mengatakan, "Man za'ama annahu ra'al jin." Ya. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia itu melihat jin, maka ruddat syahadatuhu. Ditolak syahadatnya. Wa uzira li mukhalafatihil Qur'an. Dan dia harus dihukum karena dia telah menyelisihi Al-Qur'an. Itu yang tadi kita jelaskan. Bagaimana kalau ada seorang ustadz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan? Apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf, bukan kiai. Ya. Ini dukun. Ya. Ini dukun. Nggak ada itu. Bagaimana cara? Gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk ke dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci. Kiai, guru, ustadz. Itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini nggak ada semuanya, gitu kan? Banyak dalil-dalil Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan kalau Nabi SAW tidak tahu hal-hal yang gaib, tidak tahu masa depan, gitu kan? Jelas semuanya itu. Keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib, sing ora barang gaib mau apa tok, itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Nabi saja tidak tahu perkara gaib. Bagaimana mungkin orang yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan Nabi Muhammad SAW kita anggap lebih mulia daripada beliau? Tahu perkara gaib. Jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengaku tahu perkara gaib dan juga mengklaim dia sebagai kiai, sebagai wali, maka ketahuilah dia adalah dukun. Bukan wali, bukan kiai, tapi dukun penyesat umat. Dan sok merasa lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi saja nggak tahu perkara gaib. Yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sama terus jangan menolak. Quran ini jelas semua barang gaib apa tok. Nabi larang roh. Wah, itu kebablasan sampai. Gaib itu kita nggak ngerti kedepannya bagaimana. Nah itu yang saya bilang, itulah yang namanya gaib. Bukan jin yang gaib. Kalau jin mah biasa. Jin itu biasa, karena orang-orang non-muslim itu bisa lihat jin, bilang gaib gimana? Dia salah mata, ya enggak, jangan ngomong begitu. Orang cacat itu sebelumnya ya gaib, karena pikirannya ya dulunya anaknya biasa. Keluar cacat gimana? Siapa yang mau disalahin? Ya harus cari solusinya, itu yang penting dan yang benar, itu cari solusi. Makanya kalau tadi saya sempat enggak, loh kok bunda ya loh, kok bunda ya gitu. Oke, kita sepakat yang tahu barang gaib banyak. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah. Dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha
mir rasulin, illa manir tado mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam gaib, dan alam gaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali Rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham itu maksudnya? Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Terus kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusirnya kan tahun 53, Nabi umur pinten? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi ya sebenarnya alami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan Lataf tahunnal Konstantinia waratun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid ini jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu. Taunya karena dingerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib. Sing ora barang gaib mau apa itu benar. Tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mergo ono istisnae wae alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Sehingga Rasulullah bisa menghentikan sayati ala nasi zamanun. Nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat. Saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika menghentikan akhir zaman apa? Sayati ngene-ngene. Terus di antaranya apa? Wayak surul harut. Dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua. Sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga. Zaman itu Nabi ngintikan pertanyaan. Wal harus kasratul harus. Di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib Nabi perso. Itu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sama terus jangan menolak. Quran ini jelas semua barang gaib apa tok. Nabi lah roh. Wah, itu kebablasan sampean. Lah Nabi ra roh barang gaib ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai ke bantah Nabi pisan. Nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah? Kan barang gaib. Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng teman-teman. Dimengerti. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Medina pasukannya terdesak di Irak Medina itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam sebayang jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Medina bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah al-Jabal, kalau Jabal tadi, ya Sariyah al-Jabal, hei pasukanku, kamu harus berlindung di atas gunung.
pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Ya itu ya barang gaib, coba jarak Madinah. Sampean kene kita waca ora roh trafo. Iku Madinah iso delok pasukan ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan, diperingatkan bahaya. Kaget sing ngrungokno khutbah. Umar piye karepe tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah aja. Karena ya Umar bisa gitu tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu.